Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan membahas tentang polychloride dibenzopidioksin atau PCDD. Di mana saya sendiri, Muhammad Samsari dan Handrian Setiawan bersama Tiara Salsabila Putri dan Giti Rizky Ramadhani. Pembahasan kami ada 6, yaitu karakteristik, dampak, sumber, transportasi dan transformasi, intake dan karakterisasi, dan terakhir manajemen risiko. Yang pertama, karakteristik PCDD. Dioksin adalah senyawa organik yang terbentuk dari 2 gugus benzena dan dihubungkan oleh atom oksigen yang membentuk cincin serta memiliki atom klorida. Dioksin memiliki sifat yang stabil dan lipofilik. Lipofilik berarti senyawa tersebut sangat mudah untuk larut dalam lemak sehingga dapat terakumulasi pada jaringan makhluk hidup. Nah, yang berikut untuk sifat PCDD sendiri, yang pertama ada tekanan uap yang rendah dengan rentang 4010 sampai 8,2 kali 10 pangkat min 3 dan mHg. Yang kedua itu kelarutan yang sangat rendah di dalam air atau hidrofobik. Yang berikut solubilitas dalam material organik atau matriks lemah, berbentuk padat pada suhu ruang terdispersi sebagai aerosol partikulat pada atmosfer, berbentuk kristal tidak berwarna yang dapat terakumulasi dalam tanah dan sedimen, dan yang terakhir tidak memiliki bau. Dampak PCDD terhadap lingkungan dan manusia itu yang pertama terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan terakumulasi dan tersebar melalui rantai makanan dan mengganggu ekosistem. Dan dampak terhadap manusia ada beberapa, yaitu pertama obesitas, cacat lahir, fluktuasi hormon, gangguan imun, gangguan sistem saraf, kanker, penyakit kulit, gangguan jantung, dan kematian. Yang selanjutnya itu ada identifikasi sumber, terdapat 5 ya. Yang pertama ada pembakaran, di mana pembakaran memiliki contoh berasal dari pembakaran mesin kendaraan, penggunaan bahan bakar batu bara, pembakaran kayu, dan aktivitas penempaan. Kalau sumber industri sendiri yakni pabrik bubur kertas atau pulp and paper, aktivitas boiler, industri kimia, dan industri logam serta proses metalurgi. Sedangkan sumber alami yaitu bisa dari erupsi gunung, pembakaran alami, kebakaran hutan, dan proses biokimia. Untuk reservoir sendiri itu kebakaran hutan, pembakaran tempat pembuangan air sampah, proses biokimia, dan aktivitas fotokatalis. Dan yang terakhir yaitu insenerasi, contohnya sampah perkotaan, sampah medis, serta limbah berbahaya dan limbah cair. Selanjutnya, transportasi dan transformasi PCDD. Yang pertama ada transformasi PCDD. Berdasarkan skema berikut, perubahan bentuk PCDD atau biasa dikenal dengan 2, 3, 7, 8 tetraCDD CDD bermula dari terbentuknya okta CDD yang setiap isomer pada tingkatan transformasinya memiliki kriteria masing-masing. Serta diketahui yang paling beracun itu adalah 2378 TCDD dan toksisitas dari PCDD dihasilkan dari protein intraseluler yang berbentuk sebagai reseptor. Transformasi ini dapat terjadi di mana saja, di darat, laut, maupun udara. Selanjutnya ada transportasi PCDD. Yang pertama, atmosfer dioksin dan DL PCBS, di mana dioksin ini dapat terbentuk karena terjadi aktivitas pembakaran, misalkan pembakaran tempat pembuangan akhir,
sampah maupun pembakaran mesin kendaraan. Kemudian PCDD ini bertransportasi ke water atau air, vegetasi, dan tanah, yang dimana dioksin ini akan mengendap di lingkungan serta masuk ke dalam rantai makanan. Contohnya adalah rantai makanan dari hewan, yang hewan tersebut akan menjadi sumber makanan bagi manusia. Selanjutnya, ada studi case intake dari PCDD. Kontributor paling penting dalam asupan PCDD di Finland adalah ikan. Kontribusi ikan di Finland ini meningkat dari 60% menjadi 82%. Yang dalam studi Venesia dan Norwegia, ikan dan produk ikan berkontribusi pada asupan PCDD atau F sebanyak dalam studi Finlandia di Venesia, proporsinya bervariasi dari 42 hingga 50%, dan di Norwegia dari 28 hingga 43%. Proporsi ikan dan produk ikan di negara-negara ini bervariasi antara 1 dan 20%. Nah, kemudian, dioksin yang terdapat pada makanan memiliki nilai toksisitasnya yang berbeda tergantung dari kandungan kimianya. Untuk nilai toksisitas PCDD tersebut akan dikalikan dengan faktor pembobotan, yaitu toxic equivalency factor, yang nanti hasilnya akan menggambarkan tingkat toksisitasnya. Nah, setelah itu nilai toksisitas tersebut akan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai toxic equivalent. Nah, rumus yang digunakan sebagai berikut. Paparan terhadap manusia dapat diperkirakan dengan menggabungkan data konsumsi dengan konsentrasi PCD per Fs dan PCB yang ditentukan dalam item makanan yang sesuai untuk menentukan apakah melebihi nilai Nah, kemudian untuk karakteristik risiko PCD-nya dapat dihitung menggunakan 4 tahapan. Yang pertama ada Regional Emission Load Index, kemudian ada Per Capita Emission Load Index, kemudian Media Emission Index, dan yang terakhir ada Emission Source in a Region. Manajemen risiko yang dilakukan di dalam studi kasus tersebut yaitu untuk meminimalisir dampak dari PCDD, yaitu dapat dengan mengurangi asupan makanan yang mengandung PCDD-nya, kemudian untuk memperkirakan dampak baru dan data konsumsi baru terhadap asupan PCDD-nya adalah asupan PCDD per Fs dihitung dengan konsentrasi PCDD per Fs baru yang dikombinasi dengan data konsumsi makanan lama. Selain itu juga menurut UNED Chemical terdapat 2 metode yang dapat dilakukan untuk mereduksi dioksin yang ada pada lingkungan. Yang pertama adalah dengan mengurangi terjadinya pembentukan dioksin tersebut, dan cara yang kedua adalah mengurangi emisi dioksin sudah mencemari lingkungan. Nah, berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas analisis risiko lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.